Oke, shalom. Selamat malam kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jadi, saya Domba Suci, live lagi di YouTube, mengangkat tema, tentang si Kores ya, atau yang dikenal Triun Slayer. Jadi, jika sahabat-sahabat melihat, inilah orangnya. Dan nanti kita akan putar juga video mengenai kita akan lihat kebodohan dan ketololan si Kores ini ya dalam berdebat dengan salah satu apologet yang cukup handal, anak Batak. Jadi orang ini atau si Kores ini ya sudah nyata-nyata masuk karung dia tadi, dan kayak kain-kain dia, saudara-saudara. Dia mau membahas Alkitab, tetapi kita akan lihat bersama nanti kebotolannya. Botol, bodoh, dan tolol. Jadi ya, tanpa membuang waktu, kita akan putarkan video si Kores penghujat ini. Tanya 2 menit waktu untuk bertanya, nanti 3 bertanya, 2 menit waktu untuk bertanya, nanti 3 menit anak Batak untuk menjawab, baru disanggah sama para tua ya. Bayangkan saudara-saudara, dia menganggap dirinya penatua ya. Si Kores ini menganggap dirinya penatua di dalam debat yang diselenggarakan oleh channel Muslim ini. Kita lihat lagi kebotolan si Kores nanti ya, sahabat-sahabat. Oke, kasih 2 menit untuk Panatua Triun Slayer untuk bertanya kepada anak Batak perihal dari kekristenan. Silakan. Halo, Oke, thank you. Nah gini dong, enak jadinya kan kalau misalnya pertanyaannya komplit, dijawabnya juga menyeluruh. Penatua Triun Slayer selalu menepati apa yang dikatakan di awal. Pertanyaan untuk kekristenan yang diwakili oleh anak Batak, sekarang posisinya apa yang harus dilakukan istri ketika ada dalil dari Paulus menyatakan bahwa suami adalah kepala Kristus dan istri-istri harus tunduk terhadap segala sesuatu yang diperintahkan suami. Ketika suaminya ini kita lihat di Meksiko adalah seorang kartel narkoba yang menjual obat-obatan terlarang dan memutilasi musuhnya, lalu menculik anak-anak untuk dijadikan rekrutan sebagai tentara dari kartel narkoba tersebut. Dan yang ironisnya, mereka ini adalah penyembah Yesus. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri ini, gua tanya. Nggak boleh cerai ya, yang gua tanya apa yang harus dilakukan dan moralitasnya apa. Apakah negara di Meksiko ini tidak memberikan hukum perceraian? Kalau misalnya tidak memberikan hukum perceraian, berarti semuanya ini negara tidak ada moralnya sama sekali dong. Oke, kita bahas ya ucapan si Kores Slayer ini, si penghujat ini, kita bahas tadi kata-katanya. Jadi dia mengambil contoh dari negara Meksiko ya, mengenai kartel narkoba. Coba bayangkan saudara-saudara, si penghujat ini mengambil contoh sampai ke negara Meksiko. Dan dia mengangkat ada geng motor lewat. Nah, dan dia mengangkat tema bahwa kartel Meksiko itu beragama Kristen ya. Jadi kartel Meksiko adalah kartel narkoba ya, gembong-gembong yang ada di Meksiko sana. Jadi si Slayer ini membawa topik sangat jauh sekali mengenai negara Meksiko, kartel narkoba.
dia bawa ke diskusi lintas agama. Coba bayangkan kebodohan si Slayer ini. Kita dengarkan bersama lagi, saudara. Semua negara tidak bermoral, lalu negara mana yang menerapkan hukum Yesus ini? Buat apa ada hukumnya kalau tidak bisa diterapkan, my brethren? Nah, itu aja, silahkan dijawab. Masih ada 42 detik. Kasih, aku wakafkan waktuku untuk kekristenan. Oke ya, dari anak Batak sudah tahu pertanyaannya ya. Kita kasih 3 menit untuk menjawab, dimulai dari saat anak Batak mulai berbicara. Silakan anak Batak. Oke, iya terima kasih. Kalau mau bertanya, dipikirkan dulu apa yang ditanya dia. Kan kayak gitu. Tadi dia berkata, seperti yang dikatakan Paulus, suami adalah kepala Kristus. Itu tidak tertulis di Alkitab. Tidak ada pernah suami menjadi kepala Kristus. Nah, itu salah ya. Nah, si Kores mengatakan suami adalah kepala Kristus. Bayangkan, Kores mengatakan suami adalah kepala Kristus, dan itu katanya dia ada tertulis di Alkitab. Dan anak Batak sudah menyanggah itu. Makanya anak Batak tidak lagi mau menjawab. Karena yang dinyatakan oleh Slayer itu, yang katanya diambil dari Alkitab, itu sudah salah ya. Sudah salah. Nanti aku tampilkan ya apa yang sebenarnya di Alkitab. Kan katanya Kores bilang bahwa suami adalah kepala Kristus. Nah, kita bukakan ayatnya ya saudara-saudara ya. Biar terguncang ini si Kores kalau melihat video ini. Nah, ini saudara-saudara bisa lihat Efesus 5 ayat 23. Aku bacakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sangat berbeda sekali ya dengan apa yang Kores bilang, yang mengatakan bahwa aku lupa tadi, pokoknya dia mengatakan kepala Kristus begitu ya. Nah, padahal yang dimaksud di Efesus 5 ayat 23 ini, suami adalah kepala istri. Jadi suami itu adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Sama seperti Tuhan Yesus yang adalah seorang pemimpin bagi jemaatnya. Nah, inilah yang dimaksud ayat ini, yang diambil tadi oleh si Kores itu ya. Kita lihat lagi ya videonya. Aku nggak usah beritahu, kau cari aja sendiri. Nah, itu salah ya, kepala Kristus. Itu tidak berkata, seperti yang dikatakan Paulus, suami adalah kepala Kristus. Itu tidak tertulis di Alkitab. Tidak ada pernah suami menjadi kepala Kristus. Nah, itu salah ya. Mungkin yang kau, aku nggak usah beritahu, kau cari aja sendiri. Sampai gantian bertanya, biar nanti kita dari saat anak Batak mulai berbicara. Silakan anak. Berkata, seperti yang dikatakan Paulus, suami adalah kepala Kristus. Itu. Nah, ini si Kores mengatakan suami adalah kepala Kristus. Bayangkan pembelokan isi Alkitab yang benar-benar sangat parah ini si Kores ya. Dia membawa ke ruang publik ayat yang tidak valid. Dia mengatakan suami adalah kepala Kristus. Dan bersyukur anak Batak bisa menyanggah itu. Karena memang nggak ada ya tertulis di Alkitab suami adalah kepala Kristus. Inilah saudara-saudara kita lihat kebodohan si Kores ini yang katanya dia hebat dalam debat. Dia dipuja-puja oleh kadal-kadal gurun. Ya ingat ya saudara-saudara, Kores ini dipuja-puja oleh gerombolannya. Dia sangat dipuja. Namun kita bisa lihat kebodohannya di sini ya. Bayangkan dia bilang suami adalah kepala Kristus. Dan anak Batak menyanggah itu. Oke, kita lanjutkan. Tidak tertulis di Alkitab. Tidak ada pernah suami menjadi kepala Kristus. Nah, itu salah ya. Mungkin yang kau, aku nggak usah beritahu, kau cari aja sendiri. Sampai kiamat pun kau cari di Alkitab. Tidak ada suami menjadi kepala Kristus. Tidak ada. Kau tadi mengucapkan itu kan? Oke, itu tidak ada. Jadi anak Batak bilang,
Sampai kiamat kau Kores cari suami adalah kepala Kristus, itu nggak ada Kores. Cobalah lihat pendengar yang budiman, kebotolan si Kores ini ya. Untung anak Batak ini hebat ya. Dia sudah bisa menyanggah dan dia tidak menjawab pertanyaan yang memang nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Nah, si Kores ini kan terkenal penghujat. Bayangkan dalam debat ini dia memutarbalikan atau mengganti-ganti isi Alkitab itu. Suami adalah kepala Kristus. Di mana ditulis itu Kores? Jangan kau jadi orang botol ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa yang harus kujawab? Nah, berikutnya, kau mengambil contoh beberapa orang yang melakukan seperti itu di Meksiko. Bro, itu tidak bisa dijadikan dalil. Ajaran tidak pernah membenarkan itu. Kira-kira begini, kalau ada contoh pemuka agama yang cabul, bisakah itu dijadikan dalil? Tidak bisa. Kita ini berdiskusi akademik. Kita orang-orang yang berpendidikan. Kalau Inilah memang botol memang si Kores ya. Jadi memang hebat anak Batak ini. Dia sudah menyanggah lagi si Kores yang membawa contoh dari Meksiko ya. Negara Meksiko dia ambil contoh. Kartel narkoba. Dia mau mengambil contoh bahwa karena kartel narkoba ini penjahat, dia mengambil contoh dan mau menganalogikannya untuk isi Alkitab. Jadi anak Batak tadi sudah bilang bahwa tidak bisa dianalogikan oknum. Karena di sana itu kartel narkoba itu adalah oknum ya. Nah, dan parahnya juga si Kores ini langsung menjudge. Nah, apa yang dia judge? Bahwa kartel narkoba adalah pengikut Tuhan Yesus. Bayangkan kartel narkoba yang mana yang Anda maksud? Sebutkan namanya. Itu baru data Anda valid. Kores Slayer. Kalau kau membawa atau menyebutkan bahwa kartel narkoba itu adalah cek ya. Kartel narkoba itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Siapa kartelnya? Dan tidak ada ajaran Tuhan Yesus itu menjual narkoba atau membunuh. Nggak ada ya. Cuma ajaran RT-RT yang nggak jelas itu yang membunuh, bos. Nah, jangan kau analogikan itu, Slayer, dengan perbuatan oknum. Yang oknumnya pun itu nggak jelas kau ambil dari Meksiko. Jadi sudah betul yang anak Batak bilang tadi. Tidak bisa dianalogikan oknum-oknum itu. Nah, kalau mau aku bilang juga, contoh, ini fakta. Ustadz inisial H yang sudah divonis seumur hidup atau hukuman mati yang melakukan pelecehan seksual dengan belasan santri, itu kan nggak bisa disandingkan dengan ajaran kalian. Enggak, itu oknum bos. Itu oknum. Kores. Jangan kau bawa-bawa oknum atau orang yang nggak jelas dan kau sandingkan dengan ajaran agama. Nggak bisa. Nah, lewat geng motor lewat. Jadi kau harus paham Kores. Gak mungkin juga aku mau analogikan ajaran agama kalian dengan perilaku bejat oknum ustadz cabul itu. Enggak. Karena nggak ada di ajaran agama itu untuk melakukan pelecehan seksual. Nggak ada. Aku kasih tahu kalian ya. Nah, ini sudah betul yang dibilang anak Batak. Ayo kita saksikan lagi. ada pemuka agama melakukan kejahatan, apa bisa kau bikin itu dalil dari ajaran agama? Jangan salah kau kawan, tidak bisa. Itu perbuatan oknum tidak mengatasnamakan agama.
Ya barangkali iblis yang merayu dia untuk melakukan itu. Nah, ketika kau tadi mengambil dalil dari beberapa orang di Meksiko, apa yang harus kujawab? Kau jadikan dalil orang yang melanggar perintah Tuhan. Dan aku tidak ingin membalasnya kepadamu, tidak. Aku tidak akan membalasnya, aku tidak akan mengatakan pemuka agamamu seperti itu. Tidak. Aku orang yang makan sekolahan, aku tahu membawa dalil dari mana. Dalil itu dari ajaran yang sebenarnya. Kalau ada pemuka agama. Jadi mantap ya. Jadi sudah betul yang anak Batak bilang bahwa kita ini umat Kristen adalah orang yang punya sekolah, Kores. Kita punya sekolah, bukan kayak kau. Bayangkan, kau membawa analogi orang-orang Meksiko dan kau bawa itu untuk dianalogikan dengan ajaran di Alkitab. Oh, enggak begitu. Kau harus lihat. Nggak mungkin juga ustadz-ustadz, oknum-oknum ustadz cabul itu, terus kita mau salahkan ajaran agamamu. Enggak. Itu oknum yang dipengaruhi iblis, Kores. Kau harus paham itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ataupun jemaat yang melakukan sesuatu yang tidak bermoral, itu bukan ajaran agamanya. Itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, jadi kau ulangi dulu, kau tadi bilang kalau suami itu kepala Kristus, itu salah, itu tidak ada di Alkitab. Nah, yang nomor dua, kau mengambil dalil dari Meksiko, itu tidak bisa dijadikan dalil. Oke, silakan, 50 detik aku wakafkan sama orang-orang muslim, silakan. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi ini si Kores bertanya, nggak pakai otak. Pertama dia bilang, suami adalah kepala Kristus. Itu sudah disanggah oleh anak Batak. Nggak ada di Alkitab ditulis suami adalah kepala Kristus, Kores. Sudah betul anak Batak tidak menjawab. Karena memang nggak ada tertulis di Alkitab seperti itu. Kau harus paham ya. Saya tahu kau penghujat. Jangan kau main-main di sini. Akan saya kuliti kau, Kores. Artinya saya ingin meluruskan apa yang isi dalam kepala otakmu, Kores. Dan wajahmu ini sudah nyata di sini ya, aku perlihatkan. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Nah, ini wajah. Sesuai judul, terbongkar wajah asli Kores alias Triun Slayer, si penghujat Alkitab, yang sudah dibuat kain-kain dan dikarungin oleh anak Batak. Nah, coba lihat penonton. Ini wajahnya ini. Ya. Coba lihat. Kau mau lari kemana, Kores? Ini wajahmu. Jadi silakanlah seluruh dunia lihatlah. Ini wajah si Kores ini. Si penghujat. Aku mengasihi Kores. Tapi ingat, ketika Anda sudah menghujat Roh Kudus sesuai dengan isi Alkitab, dosamu, Kores, nggak akan terampuni. Itu tertulis, Kores. Hati-hati kau. Oke, jika ada sahabat-sahabat yang mau bergabung, aku share link. Kita berdiskusi sebentar aja. Ingat itu, Kores ya. Ini wajahmu ini sudah kelihatan. Mudah-mudahan seluruh teman-teman yang mendengarkan video ini, share video ini. Kirim ke grup-grup WhatsApp. Kirim ke Facebook. Supaya mata dunia terbuka. Inilah sosok penghujat itu. Penghujat Alkitab. Kores alias Triun Slayer. Silakan. Anda menghujat, kami akan mengkonternya, Kores. Jadi kau jangan bersenang-senang ya di situ. Saya domba suci akan kejar terus kau, buntutmu itu.
Habis kau Kores. Oke. Jika ada sahabat yang ingin bergabung, silakan langsung klik saja link StreamYard ini, karena ya saya di sini live mungkin nggak terlalu lama, nggak kayak sahabat-sahabat yang lain yang bisa sampai berjam-jam, karena ini channel juga masih penontonnya masih sedikit, jadi itulah, mudah-mudahan video ini bisa teman-teman bagikan, teman-teman share, karena orang ini adalah penghujat. Biar orang tahu, dunia tahu siapa penghujat itu. Nah, dulu kan dia pernah menampilkan gambar yang bermuatan pornografi. Manusia ini ya, saudara-saudara, asal saudara-saudara ketahui, di suatu atau di tempat debat, dia menampilkan gambar yang tidak senonoh, yang nyata-nyata itu sudah melanggar undang-undang ITE di Indonesia ya. Jadi Indonesia ini ada undang-undang ITE. Jadi jangan Anda menampilkan gambar-gambar yang mesum, Kores. Ingat, jangan bawa pemikiranmu yang mungkin itu adalah otak mesum kau bawa ke dalam debat. Nah, gak bisa itu Kores. Jangan kau bawa otak mesummu itu ke dalam situasi debat. Apalagi debat yang dilaksanakan di media sosial. Media sosial ada undang-undangnya Kores. Jangan kau asal-asal. Nah inilah ini wajahnya ya saudara-saudara ya. Nah, silakan itu ada kumisnya itu sama dia berjenggot ini. Nanti aku akan tampilkan yang sosok si Kores ini. Siapa dia sebenarnya. Tunggu saja tanggal mainnya. Oke sahabat-sahabat, jika sudah tidak ada lagi yang mau bergabung, aku mau akhiri saja. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa paham tentang si penghujat ini. Oke, tanpa untuk mempersingkat waktu, aku akhiri saja video ini. Oke, shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun Anda berada. Amin.